Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pria di Pamekasan aniaya selingkuhan istri hingga tewas. Petani garam di Sidoarjo menuai berkah saat kemarau panjang. Pelajar di Sidoarjo sulap limbah puntung rokok menjadi obat pembasmi nyamuk. Saudara, seorang suami di Pamekasan, Madura nekat menganiaya selingkuhan istrinya hingga tewas. Pelaku langsung menyerahkan diri ke rumah kepala desa, kemudian diserahkan ke polisi. Warga desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan diringkus aparat Polres Pamekasan. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban warga desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar dengan senjata tajam. Peristiwa terjadi pada hari Selasa. Saat itu pelaku melihat istrinya berduaan di dalam kamar kos bersama korban. Seketika emosi pelaku memuncak dan menyabetkan senjata tajam ke arah korban hingga tewas. Pelaku mengaku sudah mengingatkan korban untuk tidak mengganggu rumah tangganya. Namun korban tetap saja nekat melakukan hubungan asmara terlarang tersebut. Ini pada hari Selasa tepat pukul 19.00 WIB. Ini pelaku mendapati korban bersama istrinya dalam sebuah kamar, yaitu di rumah Ibu Timah di Dusun Roding Jaya, Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar. Karena mendapati istrinya di kamar tersebut, pintu didobrak, kemudian korban ini berusaha melarikan diri dan terjadi pengejaran oleh pelaku. Dan di halaman rumah Bu Timah, pelaku menyabetkan celuritnya kepada tubuh korban mengenai punggung, kemudian juga paha bagian belakang, sehingga berwarna darah dan tidak berdaya. Pelaku meninggalkan korban. Kemudian korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Marmar dan nyawanya tidak tertolong lagi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Fatur Rozi melaporkan dari Pamekasan, Madura. Saudara, informasi berikut patut dicontoh untuk memasang kunci pengaman tambahan sepeda motor. Seorang pencuri gagal membawa kabur motor sasarannya dekat Polsek Wonokromo, Surabaya karena roda depan digembok oleh pemiliknya. Pelaku kembali gagal saat akan mengambil motor lain yang jaraknya dekat lokasi pertama karena motor dirantai pemiliknya. Pencurian sepeda motor ini terjadi di Jalan Darmo Kali, tak jauh dari markas Polsek Wonokromo, Rabu dini hari. Pelaku yang sudah mendorong sepeda motor Honda Scoopy milik Saiful Arif gagal dibawa kabur karena roda depan digembok. Penasaran karena gagal, pelaku kembali beraksi mencari sasaran motor tak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun pelaku kembali gagal karena roda belakang motor dirantai oleh pemiliknya. Saiful Arif, pemilik motor, mengatakan dirinya baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian karena curiga motor yang diparkir di depan rumah berpindah tempat. Terbukti setelah dicek di CCTV, motornya jadi percobaan pencurian. Jadi si pelaku datangnya dari jalan raya masuk ke kampung. Dia nggak langsung ngambil motor saya, dia baca situasi dulu, terus langsung ngambil motor saya. Ya alhamdulillahnya saya kasih kunci ganda. Gagal, si pelaku ini nggak jerah, akhirnya malah cari motor lain di belakang kampung. Itu yang motor yang satunya itu juga gagal juga pelaku? Gagal juga karena ya ada rantai di rodanya. Tak hanya sekali, motor milik Saiful Arif ini sudah 4 kali percobaan pencurian dan semuanya gagal. Meski beberapa kali menjadi percobaan pencurian, pemilik motor enggan melapor ke polisi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, harga cabai rawit di sejumlah pasar di Ngawi masih mahal hingga Rp75.000 per kilogram.
Mahalnya harga cabai dikeluhkan pembeli dan pedagang. Mereka menyiasati berburu cabai busuk dicampur cabai bagus untuk menekan pengeluaran belanja. Harga cabai rawit di Pasar Besar Ngawi terus merangkak naik hingga tembus di angka Rp75.000 per kilogram. Padahal 2 hari lalu harganya masih Rp70.000 per kilogram. Kenaikan terjadi terus-menerus sejak sepekan terakhir dari Rp35.000 per kilogramnya naik hingga Rp75.000. Kenaikan ini diduga akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan banyak tanaman cabai mengering. Mahalnya harga cabai membuat warga dan pedagang makanan kebingungan. Menyiasati agar pengeluaran belanja tidak membengkak, mereka berburu cabai busuk yang harganya jauh lebih murah, yaitu Rp32.000 per kilogramnya. Agar rasa dan rupanya tidak berubah, mereka menyiasati dengan mencampur cabai segar saat memasak. Ya campuran mas, ini kan ya tahu sendiri harganya cabai kan sekarang mahal gitu loh. Jadi tidak campur, nah aku beli yang seger-seger semua, kain tuh bade mas, nggak dapat untungnya. Oh gitu, caranya Iya. gimana nanti? Ya ini nanti kalau sampai rumah kan tak jemur, kalau sampai kering, kemudian nanti tak blender, tak campur gitu mas, biar dapat untung lah sedikit-sedikit. Sekarang ya tahu sendiri mas, beras naik, lombok naik, kondisi ekonomi juga seperti ini. Terus kita mau dapat makan dari mana juga gitu kalau kita nggak disiasati gini. Kalau yang BS itu cuma 7.000, 8.000. Oh, yang busuk-busuk itu ya Pak ya? Iya, Hingga kini harga cabai belum turun Pak? ini belum malah naik. Malah naik lagi ya Pak? Iya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting saat ini juga naik. Dari Rp25.000 kini menjadi Rp47.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai hijau naik dari Rp20.000 kini menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, aliran Sungai Bengawan Solo dipenuhi enceng gondok di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya ekosistem makhluk hidup di sungai mati karena cahaya matahari dan oksigen yang sedikit. Inilah kondisi aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro yang dipenuhi tumbuhan eceng gondok. Kondisi ini telah terjadi 1 bulan terakhir sehingga rata menutupi aliran sungai sepanjang belasan kilometer. Selain itu, cahaya matahari tidak dapat menembus ke dalam sungai, serta berkurangnya kadar oksigen dalam air. Akibatnya, ekosistem makhluk hidup di sungai mati. Mas, ini sudah sering terjadi apa baru kayak ini Bengawan kayak gini Mas? Sudah biasa kayak gini Mas. Biasanya kalau musim kemarau ya kayak gini. Ini penyebabnya sendiri kenapa Mas? Kalau penyebabnya sendiri kurang begitu tahu Mas ya. Kemungkinan ini kan karena di sebelah timur ini ada bendungan Gera itu ditutup, jadi kan airnya berhenti. Nah, jadi ini eceng gondoknya mengendap di sini. Sempat mengganggu nggak Mas ini, kalau untuk warga? Kalau untuk warga nggak mengganggu sih Mas, karena nggak ada aktivitas di aliran sungai Bengawan Solo ini. Penanggulangan pertumbuhan eceng gondok hanya perlu dilakukan dengan mengangkatnya ke daratan. Namun, belum ada instansi yang berupaya menghambat pertumbuhan eceng gondok. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Petani garam di Sidoarjo menuai berkah saat kemarau panjang. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.